Tony masuk ke ruang pribadi. Secara tak sengaja melihat istrinya sedang berhubungan dengan seorang anak konglomerat. Tony marah besar. Langsung mengambil botol minuman dan melemparkannya ke kepala anak konglomerat itu. Lalu dengan marah menghujat istrinya yang tak tahu malu. Di siang bolong. Belum bercerai tapi sudah terlibat dengan pria lain. Tak disangka istrinya malah membela diri. Menyalahkan Tony yang terburu-buru dan emosional. Serta membela bahwa dirinya hanya sedang bermain game dengan anak konglomerat itu. Tony yang marah tak terkendali. Langsung mengajukan perceraian. Keesokan paginya. Mereka berdua pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat cerai. Anak konglomerat itu dengan sombong mengumumkan bahwa dia sudah memberitahu seluruh lingkaran sosial untuk memblacklist Tony. Mantan istri pun mengejek, mengatakan bahwa Tony tidak akan bisa makan lagi. Bahkan mencari pekerjaan pun akan sangat sulit. Setelah itu mereka pergi dengan senyum kemenangan. Tony merasa hatinya hancur. Dia mulai membayangkan jika dirinya juga anak konglomerat. Mungkin dia tidak akan dengan mudah dikhianati. Tiba-tiba, sebuah konvoi mobil mewah datang perlahan. 4 wanita tinggi langsing turun dari mobil. Dan bersama-sama menyapa Tony dengan berkata, "Tuan muda, selamat siang." Tony langsung terkejut. Dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya seorang pekerja biasa, bukan seperti yang mereka sebutkan. Saat itu, ibu Tony muncul, langsung meminta maaf kepada Tony, dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah orang terkaya di dunia. Mendengar ucapan ibunya, Tony terkejut dan langsung berlari untuk memverifikasi identitas ibunya. Setelah mendapatkan jawaban yang meyakinkan dari ibunya, Tony merasa tidak bisa tenang. Ternyata orang tua Tony adalah CEO perusahaan yang masuk dalam daftar 500 besar dunia. Mereka tidak memberitahunya tentang identitas mereka, karena ibu Tony sudah sejak lama menyadari bahwa istrinya adalah wanita materialistis dan tak bermoral. Sekarang kebenaran terungkap. Tony pun menyadari betapa buruknya sikap istrinya. Ibu Tony merasa saat yang tepat sudah tiba, dan memutuskan untuk menyerahkan perusahaan keluarga kepada Tony. Dia memberitahu Tony bahwa bulan depan adalah ulang tahunnya, dan sudah menyiapkan beberapa villa untuknya. Dengan membawa sebuah kartu hitam emas, dia menyuruh Tony untuk memeriksa rumah baru di proyek perusahaan mereka. Namun, ketika Tony sampai di kantor, dia melihat seorang manajer sedang berbuat tidak senonoh dengan karyawati perempuan. Langsung Tony berlari menghentikan mereka. Dan ternyata karyawati itu adalah teman lamanya. Melihat Tony membela dirinya, wanita itu memutuskan untuk menunjukkan proyek properti terlebih dahulu, untuk menenangkan suasana hati yang tadi sedikit terganggu. Saat dia sedang menjelaskan tentang hunian mewah, anak konglomerat itu masuk dengan istrinya yang sekarang. Penjual langsung menyambut mereka dengan antusias. Anak konglomerat itu langsung mengejek Tony sebagai orang dari kelas bawah, dengan gaji yang sangat rendah. Istrinya juga sudah direbut orang, dan menyatakan bahwa dia datang untuk memeriksa apartemen mewah. Mantan istri Tony pun menyindir dengan dingin, mengatakan bahwa kamar mandi di sini bahkan lebih besar daripada rumah Tony sebelumnya. Tony balik bertanya bagaimana mereka tahu bahwa dia tidak memiliki rumah di sini. Mantan istrinya tertawa sinis, mengatakan bahwa rumah di sini harganya setidaknya 6 juta, dan dia yang tak berguna ini tak akan pernah bisa membelinya. Bahkan jika menjual seluruh keluarganya juga tak cukup untuk uang muka. Anak konglomerat itu pun menambah ejekan, mengatakan bahwa rumah kecil Tony bahkan tercatat atas nama mantan istrinya, dan sekarang Tony bahkan tak punya tempat tinggal. Tony yang ingin membalas ejekan tersebut, terhalang oleh wanita tersebut. Dia khawatir jika Tony berdebat dengan anak konglomerat itu, dia bisa menimbulkan masalah, sehingga dia mengeluarkan seluruh tabungannya, dan menyarankan Tony untuk membeli rumah yang lebih murah. Namun Tony menjawab bahwa dia sebenarnya memiliki rumah di sini. Anak konglomerat itu pun tertawa sinis, dan mengatakan bahwa untuk menerima rumah di sini, harus menunjukkan kartu rumah. Kemudian dia mengeluarkan kartu rumah dan berkata bahwa itu adalah simbol status. Penjual langsung mengiyakan dan siap untuk membawanya mengecek rumah. Dia bahkan menantang Tony untuk menunjukkan